Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan penjelasan dari materi kemarin ya. Sekarang yaitu perintah hapus di SQL. Refleksi dulu ya. Nah, sebelumnya kita telah belajar DDL atau Definition Language dan juga DML atau Data Manipulation Language. Nah, sekarang kita akan belajar perintah hapus di SQL. Tapi tetap ya, untuk tahap pertama dalam SQL, kita harus memulai dengan perintah create ya. Nah, contohnya di sini kita akan membuat sebuah database dengan nama universitas. Jadi yang pertama adalah membuat perintah create. Create yaitu create database ya. Pertama kita harus buat database-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung ke hapus, ke insert gitu ya, kemana-mana nggak bisa. Jadi harus ke create dulu. Contoh ini, create database, karena yang kita mau bikin itu database universitas, maka di sini pun harus nama database-nya apa gitu ya. Makanya di sini tulis create database universitas. Kalau disuruhnya buat database barang, berarti sini database create database barang titik koma ya, jangan lupa akhiran dari SQL adalah titik koma ya. Yang kedua, tampilkan database. Ya, untuk mengecek apakah sudah benar ada tidak database yang kita bikin tadi. Nah, caranya diketik itu show databases ya, titik koma. Jadi ada S-nya ya. Jangan kayak kemarin nggak ada S-nya, harus seperti ini ya. Titik koma seperti biasa. Lalu kalau sudah mau gitu, kita harus memilih database. Memilih database gunakan perintah use. Use nama database-nya apa? Universitas titik koma. Kalau disuruhnya database penjualan ya di sini pun sama. Use penjualan. Di sini pun harus sama. Use penjualan. Ini tulisannya harus sama. Ya, ini kecil semua, di sini kecil semua sama ya. Jadi jangan di sini besar semua, di sini kecil itu. Jangan ya, harus samain aja ya. Nah, di sini dalam SQL 3 tahapan di atas menjadi permulaan dalam pembuatan database-nya. Ini harus dipakai dulu baru ke perintah lainnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel, sudah jelas ya, dari database pasti langsung membuat tabel. Ya, urutannya seperti itu. Sekarang membuat tabel yaitu pakai create kan, sama create tabel ya. Nama tabelnya apa? Kita disuruhnya mahasiswa misalnya gitu ya. Berarti di sini pun create tabel mahasiswa kurung buka. Ya, lalu kalian enter name, bentuk tipe datanya. Ini harus kalian jelasin nanti di ujian ada ya. Jadi apa ini pembacaannya? Jadi ini membuat tabel mahasiswa dengan kolom name, tipe data integer, jumlahnya, jumlah huruf atau angkanya itu 10. Primary key berarti ini adalah penentunya ya, kunci utamanya adalah name. Nanti di ujian sama. Kayak gini misalnya contohnya. Kunci utama dari kolom di tabel mahasiswa apa? Berarti kalian jawab name gitu ya. Terus nama dilanjutkan koma ya, pakai koma. Nama parcar 100 not null. Untuk yang insert intonya ya. Jadi kalau dikongkan itu pasti error gitu ya. Nama tipe datanya, nama itu nama kolom ya. Nama kolomnya adalah nama ya. Kita di ini dulu aja. Nama siswa gitu ya, biar ini. Pakai underscore kayak gini ya. Nama underscore siswa parcar, tipe datanya ada alamat, nama kolom alamat, tipe data parcar, jumlahnya 100, sama tidak boleh not null ya, tidak boleh kosong. Ini lihat yang pertama dan kedua itu ada komanya, yang terakhir tidak. Ya, kalau membuat kolomnya ada 10, berarti kolom yang terakhir itu tidak perlu pakai titik, tidak perlu ada koma. Ya, jadi kolom hanya untuk kolom pertama, kedua, dan sebagainya, kecuali yang terakhir itu tidak boleh ada koma ya. Langsung kita tutup, titik koma biasa, sudah berakhir. Oh, ada kurung tutup Bu, dari mana? Dari sini, ini. Temanannya sama ini. Nah ya, ada kurung buka, kurung tutup. Nah, sini ya. Kita telah membuat tabel mahasiswa dengan 3 field atau 3 kolom, yaitu name, nama, dan alamat. Nah, di ujian juga sama. Kalau saya ada coding kayak gini, berapakah jumlah kolom yang ada di tabel itu? Ya, kalian jawab ada 3, yaitu name, nama. Berarti saya tambahin di sini ya. Nama, mahasiswa, dan alamat gitu ya. Nah,
Integer 10, tipe data dengan maksimal hanya 10 digit ya. Perkiraan varchar bisa maksimal sampai 100. Nah, untuk mengurangi data teman tekannya ini jangan 100 ya. Nama orang paling panjang paling 30 aja. Alamatnya berapa ya? Paling 30 sama aja. Dibatasi ya, jangan terlalu panjang-panjang. Nah, lalu nomor 6, nah misalkan kita menambahkan kolom umur. Jadi sesudah tiga kolom ini, ya NIM, nama mahasiswa, dan alamat, kita ingin menambahkan kolom umur. Maka kita menggunakan perintah alter. Ya, contoh, perintah alter itu gunakan untuk merubah struktur tabel seperti menambah, merubah, dan menghapus kolom. Contoh, alter tabel, lalu nama tabelnya apa? Lihat di nomor berikut sebelumnya itu mahasiswa. Maka di sini pun mahasiswa. Alter tabel mahasiswa ADD karena menambah ya. Menambahkan di sini menambah, pasti di sininya pun ada ya, add ya. Umur, kenapa umur? Karena yang mau ditambahkan adalah kolom umur, maka di sini pun mahasiswa ADD umur, tipe datanya integer 2 ya. 2 misalnya 20 tahun, 30 tahun kan nggak ada yang 100 tahun berarti 3 digit ya. Ya ada ya, berarti kita butuh 2 digit saja. Lalu sekarang untuk perintah selanjutnya, yaitu untuk menghapus sesuai dengan tema kita sekarang, menghapus tabel. Strukturnya adalah alter tabel, nama tabelnya apa, lalu dilanjut dengan perintah drop. Nah, menghapus tabel itu dengan alter tabel, tapi penambahan perintahnya adalah drop. Lalu nama fieldnya atau nama kolom. Ya, nama field itu nama kolom. Contoh menghapus field umur. Field itu atau kolom umur. Tadi sudah ditambahin, tapi kita hapus lagi, nggak jadi misalnya. Nah, ini codingnya. Alter tabel, lihat nama tabelnya apa? Mahasiswa. Tahu dari mana mahasiswa kan ini? Membuat tabelnya adalah tabel mahasiswa. Maka di sini pun mahasiswa. Drop. Drop itu hapus. Umur. Kolom yang mau dihapusnya adalah kolom umur sesuai soal. Ya, umur. Oke. Nah, sekarang nomor 7. Perintah truncate sama dihapus untuk menghapus semua record di database. Jadi recordnya yang dihapus gitu ya semuanya tanpa terkecuali ya. Strukturnya adalah truncate table, nama tabel. Ini gampang ya, langsung truncate table, nama tabel. Nama tabelnya kita udah tahu adalah mahasiswa. Maka di sini pun truncate tabel mahasiswa titik koma, jangan lupa ya. Misalnya kita akan menghapus tabel mahasiswa setelah punya record dan kita akan menghapusnya pakai truncate ya. Lalu perintah drop. Nah, tadi drop juga sudah ada. Nah, ini beda lagi. Kalau ini dropnya kolom. Nah, ini kalau ini dropnya tabel dan database ya. Beda ya. Kalau ini mah hanya kolom-kolomnya saja, ini mah langsung dihapus tabelnya. Caranya ya, drop table, nama table. Kalau ini tadi drop table, kolom. Ya, drop table pakai alter tapi ya. Kalau ini mah tidak langsung ya, pakai dropnya langsung. Kalau hanya menghapus untuk sebagian saja, hanya untuk kolom, pakainya harus alter tabel lalu drop ya. Tapi kalau ingin menghapus semuanya, itu langsung drop saja ya. Drop table, nama tabel apa ya. Misalnya kita ingin menghapus tabel mahasiswa, berarti drop table mahasiswa titik koma. Lalu kita ingin menghapus database, strukturnya drop database, nama database. Nah, ini ya. Misalnya kita ingin menghapus database universitas. Dari mana tuh? Dari universitas kan dari pertama itu ini ya. Membuat tabelnya adalah database-nya adalah universitas. Maka di sini pun drop database. Oh, ini salah ya. Bukan table, Ibu salah nulis, maaf. Database universitas titik koma ya. Lalu di berikutnya perintah delete. Nah, ini beda-beda ya. Ini drop itu digunakan untuk menghapus tabel dan database ya, ingetin ya. Ini kalau delete itu untuk menghapus record dari database. Jadi record mah isinya diisi dari tabel itu kan kayak isi baris pertama Ina gitu ya, nomor NIM-nya 1101. Nah, itu recordnya ya. Jadi kalau menghapus record pakainya delete. Kalau mau menghapus tabel dan database pakainya drop. Jangan terbalik, oke? Nanti di ujian ada. Untuk menghapus tabel apa? Drop. Untuk menghapus database, drop. Untuk menghapus record, delete. Oke? Perintah delete digunakan menghapus record dari database. Cara penulisannya seperti ini. Delete from
Nama tabelnya apa? Where kondisi. Nah, kalau sudah ada where, biasanya ada sama dengan kayak gini ya. Contoh, kita akan menghapus record dengan NIM 21400 ya, titik koma. Titik 2 ya, titik koma. Nah, berarti di sini codingnya adalah, atau perintahnya adalah sama kayak gini. Delete, berarti delete. From. From itu dari ya, dari nama tabelnya apa? Mahasiswa. Dari awal sudah jelas ya, nama tabelnya mahasiswa. Where, kondisi. Nah, kondisinya di soal contoh kita akan menghapus record. Nah, kondisinya adalah dengan NIM. Nah, di sini dengan NIM 21400. Jadi di sini kondisinya adalah NIM-nya. Langsung where NIM. Where kondisinya apa? NIM sama dengan 21400 titik koma. Nah, ini kondisinya itu lihat di soal. Di soalnya kita akan disuruh menghapus record dengan NIM. Nah, NIM-nya ini. Nah, ini kondisinya itu ini ya. Makanya ditulis ulang di sini ya. Ditulis ulang di sini di where kondisinya adalah NIM sama dengan 21400 ya. Segitu perintah dari menghapus. Jadi ada berapa? Kita ulang. Satu, menghapus kolom ya. Kalau ini menghapus kolom table. Yang kedua, menghapus record semua record ya, semua record di database pakainya truncat. Kalau ini untuk drop untuk menghapus table dan database, lalu delete untuk menghapus record, hanya sesuai dengan kondisinya saja, kondisinya gimana disuruhnya gitu ya. Pakai NIM gitu ya, menghapus dengan NIM berarti seperti ini. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusi di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.